Kenapa namanya propaganda Mas? Karena band itu tuh mau dijadikan alat propaganda people power dan bahasa desa ini ngebut bejut ngeyel kata ya sudah itu kita jadikan lagu aja. Jadi nggak cuma politik toh ya, sosial semua ya. Pagar rapi mulai Wah masih tinggi ya. ini vokalisnya baju gitu nganu kata-kata gitar masang ke jrang-jrang vokalisnya malah yang buri Baik lagi Mas. Propaganda itu secara general Mas. Kalau orang bilang itu teman-teman Mas Ali bilang itu trash punk gitu. ya kalau sebenarnya kalau musik kita itu nggak membatasi ya. Dulu kita kalau dari format awal itu kan keras gitu ya, keras punk gitu. Tapi kita ada grand. Karena tadi seperti sejarah ketika saya tertarik itu kan senang sama model-model kan apa model ya grindcore gitu. Tapi kalau mau disebut apapun ketika dapatnya misalnya thrash punk ya boleh-boleh aja, mau grindcore ya boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Tapi prinsipnya kalau kita ya musiknya propaganda ya ini gitu. Ayo betul. Berarti masukkan lebih luas ya. Misalnya dulane ya mesti karo ya cak metal, ya cak punk. Iya kebetulan kan ya kita nggak diombyongi lah gitu, nggak batas-batasin gitu karena membedakan. Iya teman-teman, karena semua teman ya semua aja. Dari propaganda sendiri ya, ini bukan personilnya ya, maksudnya propaganda bandnya ini sebenarnya terinfluennya lebih ke mana? Kalau untuk musik ya? Iya. Nah itu patokannya apa gitu? Nah, mungkin ada ya, misalnya. Mungkin kalau saya sebutkan beberapa ya, kalau yang mewakili Mas Endel tadi dia kan seneng yang model death grand gitu yang ada politikalnya kayak gitu gitu ya atau Index gitu ya terus beliaunya ya black metal atau sekarang dia trash gitu ya terus sama punk hardcore gitu sebenarnya masuk semua aja ya semua. Tapi kalau kita mengkategorikan ya mungkin kalau misalnya disederhanakan sebagai thrash punk ya nggak apa-apa gitu. Kita kalau saya sih sejak yang kita buat album 2010 itu memang arahnya ke sana gitu. Meskipun tetap ada grindingnya misalnya ciri khas dari death metal atau grindcore. Ya jatuhnya tetap crossover ya. Crossover. Nah itu tergantung yang dengerin juga sih Mas. Ya benar. Pendapat pendengar juga. Harap ngarani apa terserah. Oh iya. Dengar nih Mas. Ini kan dulu sering gelut ya. Wah, ini. Nah, gelut di panggung gitu. Pernah deleng ki vokalisnya senggel ning isor panggung tapi musiknya tetap laku terus. Nah, ini ceritain Mas. Mungkin yang lain belum pada tahu gitu lah itu. Iya. Itu Mas Joko sendiri. Nah, dulu saya pas posisinya itu waktu ngedrum saya itu. Waktu ngedrum. Jadi sebelum band main nah bandnya sebelumnya itu nggak usah saya sebutkan namanya itu cuman dia mainnya melebihi waktu durasi lah tak stop tuh neng panggung kita kan saya kebetulan waktu itu kan ya ngurusi keamanan gitu cocok gitu panggung malah di nganu ya wes ya jenenge wong ngombe ya tuh modus benar-benar terjadi ya terjadi medun panggung gelut tapi musik masih jalan ya. Nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Ada yang itu juga gitu loh. Itu juga ada gitu. Itu waktu vokalisnya itu masih saya juga itu saya sama sih dua itu vokalisnya waktu tahun berapa 98 99 sama Rotok itu namanya. Paling dulu Rotok aja. Akhirnya malah medun loh. Acaranya itu ya kayak nerang fakultas neng terus habis itu ya sudah main musik tetap habis itu naik lagi bergelut naik. Masalah Nepolita waktu itu ya biasa jenis wong kayak gitu proses diopo dengan emosi ya middle finger dick misalnya kayak gitu kan emosi ya terus naik panggung terus nyanyi lagu terus nonton ketonyo
Iya, Mas Cendol juga ada cerita. Wah, ini ada Cerita banyak. Ceritanya Mas. Mas Cendol. Pas apa ya? Pas main di Blora, tapi Bukan ikon kemenah ya. bukan Tagete ya. Oh, bukan propaganda. Bukan propaganda. Saya kan Berarti mutak gede. Pasti disebut. ikut band sama anak-anak Mondilan. Sama anak Mundilan main di Blora. Greencore dan metal. Tagete itu kan main di Blora. Habis itu kan habis main pulang. Apa jenis radiatornya kan? Ada mobil. Oh. Jebol. Tadi kan nginep nang emperan lah. Habis itu kan minggunya main lagi. Oh, langsung 2 hari ya berarti. Diundang dia kalau nggak salah di Ambarawa. Ambarawa terus pas itu kan 17 Agustus. Nah, itu kan banyak hafal lewat di Gerabat. Di apa ya? Gerabat kalau nggak salah. Gunung Sekar Langit. Nah, mobilnya kan turun jurang. 6 orang penumpang tapi cuma luka-luka. Tapi mobilnya parah, mobilnya Mas. Nyemplung itu Mas? Nyemplung Mas. Gara-gara? Remake blong. Oh, iki ya. Terus akhirnya ya Mas diderek. Akhirnya diderek. Tapi hari Senin. Jadi di sana kan nggak ada rumah sakit Mas. Kan di gunung. Terus adanya puskesmas. Jadi saya pernah shock seumur hidup 1 kali itu shock. Itu cerita Mas. Pokoknya kan 3 hari 3 malam nggak tidur. 3 hari 3 malam nggak karena tidur. shock tuh. Karena shock. Berarti nggak jadi perform di Ambarawa itu rasis dong? Enggak sih tuh. Berarti kan malah ini kan ada teman pihak panitia datang juga. Rombongannya Jogja Mondilan, ini bandnya ini, terus dia nyamperin ke puskesmas kan. Oh, nah itu yang apa ya istilahnya tragedi. Nasib jantem ini Sing gelut ya. Kalau dulu sekitar tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu 2015. Kan pernah main tuh di sebelah kampus APMD. APMD ya. Timo. Oh iya, Timo. Oh, itu kan ada saya main sama Depresi, ada bandnya Drosopila, Demolis dan sebagainya. Itu kan habis main. Kalau saya kan biasa Mas, jadi kan habis main kan opo lah. Angkat-angkat dah. Gule-gule. Itu kan ada anak-anak Cilacap, ada anak Pekalongan, anak Banjar, pada kumpul loh. Kan biasanya kan kerap. Nah, itu kan pas saya keluar kan sama anak-anak langsung dijotosi. Dipegang langsung dipukuli. Itu nggak ada ini Mas. Opo masalah itu nggak ada? Nggak ada. Dulu kan gondrong Mas. Saya katanya mirip temennya. Yang masalah punya masalah waktu itu. Salah sasaran. Tapi selesai ya. Selesai. Yang nyelesain waktu itu ada pihak-pihak komunitas, terus bawa saya ke rumah sakit, terus pokoknya kan nanti belum rumah sakit berapa? Sampai masuk rumah sakit. Kan bocor sih. Waduh. Ya kan terkenal ya orang-orang teman kita yang daerah sana tuh Atos. Habis itu kan minggunya itu kan malam minggu tuh Mas. Terus minggunya kan diundang di Secang, acara Mas dia Secang bergetar itu kan nggak bisa malah pada support. Pokoknya kita lanjut terus gini terus. Oke, selesai berarti ya, aman ya. Aman. Apa lagi ke Mas Joko nih Mas? Mas Joko tuh kalau nggak salah tuh kuliah hukum Mas dulu. Tahun berapa tuh Mas? Kita mundur meneh ya, maju mundur. 94. Waduh 94 guys, 94 itu umur biru ya satu. 94 masuk UGM hukum. Lulus saya lulus 2002. Mapalah masih Mas. Suwi. Mapalah. Kalau nggak salah kan dulu Mas Joko ini atau propaganda ini masuk organisasi Walhi itu Mas. Ya kalau masuk itu enggak sebenarnya kalau yang dulu ikut Wahana Lingkungan Hidup DI itu saya. Dan beberapa karena makanya kalau saya buat lirik atau apa ya banyak penyikapan seperti itu lingkungan gitu ya, karena saya dulu aktif di Mapala dan aktif di organisasi tersebut. Nah terus
Kalau ya band sendiri, tapi saya memang aktif di situ. Tapi saya nggak terus nyampur-nyampur semuanya, ada kegiatan organisasi ini ikut nggak gitu. Beda. Saya ikut ini dan mungkin ada beberapa sebagian kecil yang visi misi saya ketika menjadi Mapala dan aktif di lingkungan tadi berpengaruh ketika saya koneknya Bali itu Mapala itu ya. Iya, nulis lirik dan sebagainya. Tahun berapa Mas? Jangan masih kuliah berarti? Saya masih kuliah, saya masuk ke organisasi itu tahun 96 atau 98, terus terakhir saya lulus, saya kemudian juga fokus di organisasi lainnya. Nggak cuma satu nih berarti Mas. Kalau dulu ya karena ada masanya gitu, misalnya kalau di organisasi yang sebelumnya, terus ini kan ya yang lebih lulus kuliah otomatis kita cari sesuatu hal lah. Iya. Yang lebih yang relate sama keadaan waktu itu gitu ya, yang jenengan sendiri. Iya. Aneh bahas hukum nih Mas, jenengan kuliah di hukum nih. Iya. Ada nggak sih tokoh-tokoh politik atau mungkin di waktu itu apa ya jenengan pejuang reformasi lah yang jenengan apa ya istilahnya menginspirasi jenengan itu ada nggak? Pada saat itu Atau sekarang? Zaman itu kan terkenalnya Budi Sujatmiko itu. Budiman itu kan terkenal juga waktu kalau itu. Saya sih ada nggak jenengan yang menginspirasi? Kalau saya sebenarnya sukanya itu ya pemimpin-pemimpin besar aja, kayak pahlawan-pahlawan gitu. Sebenarnya termasuk kayak Karno gitu. Terus sebenarnya kalau semua presiden atau pemimpin lah Indonesia saya suka gitu. Kalau yang reformasi ya siapa ya, kalau misalnya saya lebih suka yang tokoh lingkungan. Karena waktu zaman-zaman itu ya karena saya aktif di lingkungan. Kalau orang yang masih sugeng sekarang itu Pak Emil Salim itu saya suka. Terus sama dosen saya dulu namanya Pak Kusnadi Sesumantri almarhum. Itu beliau wafat karena kecelakaan pesawat tahun 2007 Maret. Tapi itu maskapai Singo ya Mas ya? Iya. Bukan itu. Tapi prinsipnya itu. Jadi saya yang idola saya justru malah tokoh-tokoh itu. Saya kalau tokoh-tokoh politik malah tidak terlalu. Iya, karena saya tahu kalau politik kan pasti kan sesuai kebutuhan politik. Ya, dari dulu saya sampai sekarang kan saya tidak pernah ada afiliasi apapun. Jadi mengalir, kita berkesenian, kita beraktivitas aja. Tapi saya tidak ini, cuma kalau yang sangat-sangat memori saya orang-orang tersebut. Gitu. Nek dari bandnya ini kan liriknya ya ada politik juga, sosial dan lain-lain. Itu pernah berefek nggak ke band gitu, misalnya teror atau apa gitu berdampak itu ya dampaknya itu pernah ada nggak? Wah kalau itu asik gitu kan. Itu dulu kalau propaganda manggung atau band saya yang lain yang manggung itu pasti diinteli itu pasti. Oh iya. Mesti gue ikut masuk gitu. Iya. Zaman dulu isunya kan aku generasi milenial. Isunya zaman dulu tuh ada gerakan kan basis SN. Terus basis serigala malam ya. Terus dengan sempat jadi jaringannya target merahnya. Kalau Petrus kan tahun 80-an ya. Kalau yang itu kan enggak sih. Kita cuman dulu sempat diingatkan karena sempat kita pada waktu ikut demonstrasi itu saya dan teman saya di kelas saya itu sempat dan sampai di koran di salah satu koran itu. Terus diingatkan sama saya, kamu hati-hati loh. Oke, siap. Sampai kan Mas Tawid dimuat koran? Iya dulu sempat. Dan banyak ya sebenarnya yang ngingetin, hati-hati. Ya. Gitu. Berarti kalau sampai ngono kan di tahun gitu ya. Berarti jenengan keras banget masalah antang ya berarti salah satu yang. Kalau TO sih ya enggak target lah. Cuman kalau TO sih enggak, tapi target apa dong? Kalau ibaratnya kita ya itu kan risiko. Kita aktif seperti itu karena ya itu tadi. Ketika kita ya jiwa muda kita itu pada waktu itu dan sebenarnya nggak cuma saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga ya. Nah itu pas sempat sampai di Intel itu, tapi aman ya, tidak pernah kejadian apa gitu. Nah kita pintar-pintar kita aja, kita mau di titik kan, misalnya kita langsung pergi gitu aja, orang datang nongkrong nengkono pergi, langsung pergi. Atau misalnya kita orang genting nganggung
ini penutup muka. Pernah kita juga main pakai seperti ini suku masker Mas. Nganggo apa jenis pakai Slayer ya. Training blood. Wah seru juga. Teman-teman seperjuangan zaman itu siapa aja Mas? Yang musik atau yang Mas? Musik. Ya kalau yang musik banyak. Kalau itu ya kalau kita dulu tahu ya kayak teman-teman apa Mas Haji itu Sabotage Mas Haji ya. Waktu itu masih Sabotage terus teman-teman Black Boots gitu. Black Boots ya. Sabotage itu tahu gak aku loh. Si Mas Kondel. Oh, Mas Kondel, aku dengar. Gak ada gitu. Makanya kita jadi drummer. Enggak no, drumnya saya. Aku Mas Kondel. Sabotage terus Black Boots juga. Black Boots kan juga politik ya, sosial ya. Iya, Black Boots terus ada teman-teman dari Atret. Ya terus Mochi ya. Iya, terus Tomaki. Blokade itu terus rasanya Frozen baru ini. Oh iya. Frozen itu baru. Berarti zaman dulu itu kompak ya, satu suara gitu ya? Ya kalau solid. Di panggung ya solid. Iya, kalau kita di kumpulan di ini pasti saling kenal gitu. Pasti saling. Untuk pandangan politiknya berbeda atau sama gitu atau? Berbeda, pasti berbeda. Karena tidak semuanya suka politik gitu. Nah, teman-teman metal ya rata-rata nggak suka ya. Iya. Teman-teman hardcore, punk itu banyak yang ke situ. Nah, bisa dibilang apa ya? Propaganda di era segitu kan pasti dengan ikut organisasi terus berkuliah hukum di UGM juga. Bisa dibilang ini pang moderat nih Mas. Mungkin bisa dibilang gitu. Wah ini rapang ning dalan gitu. Ya, gitu. Justru malah itu yang jadi ini kita ya, saya terutama itu kan dulu kalau yang prinsipnya kalau teman-teman yang saya terutama yang di skena-skena yang basicnya itu kampung. Nah ini saya ceritakan juga itu. Jadi kita dulu itu labelnya itu justru malah kalau dari teman-teman yang lain-lain itu kita dibilang pangabal-abal. Oh, ngapa Mas? Karena apa? Ya karena mungkin kita dari kampung-kampung asli loh. Ya teman-teman yang main di propaganda itu rata-rata kalau dari Patok, dari Jelagan, teman-teman dari Badran, gitu-gitu. Saya juga negara itu gitu ya. Ya kampung semua. Iya. Berarti nggak nongkrong di jalan gitu Mas? Maksudnya nongkrong di jalan, pasti nongkrong di jalan. Kalau di Patok itu nang pinggiran pasar Patok itu kita nongkrong di situ. Tiap malam itu. Jadi sempat nggak gabung-gabung sama tongkrongan yang lain gitu misalnya kemana-kemana? Oh iya, kalau itu kan karena kita misalnya diundang kemana, misalnya kayak di Meruya tadi itu, terus sama teman-teman di mana gitu kan pasti kita kumpul gitu. Kalau sekarang kan skenanya kalau pangakor kan Mandala, terus Robrajan ya. Dulu Pato itu ya propaganda sama teman-teman di itu. Jadi tetap masih barengan ya, main sama teman Wiro Braja, teman Mandala, teman muter-muter lah ya. Masih kepingan Mas Joko, kapi apa jenenge? Apa ya? Mungkin karakter pergerakan atau dibangun jadi dengan DIY. Iya. Mas Joko menyikapi DIY itu gimana? Dan gimana DIY-nya propaganda Mas? Oke. Ya kalau DIY sebenarnya ya itu istilah kan juga dari luar juga gitu ya, band-band dari luar gitu terus. Cara mereka untuk bagaimana mereka memproduksi rekaman mereka, mereka bersikap memproduksi merchandise mereka, kemudian mereka juga membangun komunitasnya. Ya, dan survive ya Mas ya? Survive gitu. Nah, kalau di propaganda sendiri dari awal kita buat itu, mungkin kalau yang Meruya kan teman-teman dari Meruya gitu ya, dan itu kan juga bukan label yang wah gitu ya. Bukan major lah ya. Ya terus. Misalnya pun itu bukan major atau yang DIY gitu, tapi memang benar-benar teman-teman komunitas gitu kan yang di Meruya. Dari komunitas. Iya dari komunitas. Terus kalau propaganda sendiri kita juga punya label sendiri namanya Sindikat Jelata. Oh, berarti kita udah meriliskan apa Mas? Yang cuman album kita dulu aja. Oh, cuman propaganda toh ya? Sindikat Jelata. Sindikat Jelata. Ya karena prinsipnya ya itu tadi ketika kita ya nggak sreg dengan sesuatu hal yang sifatnya itu sistemik gitu ya. Nah kita di materialistis lah ya. Sekarang kalau misalnya kita mau bicara ke level apapun pasti kita kan ada manajemen, ada jadwal manggung, ada term and condition lah. Gitu. Nah kita kan nggak bisa kayak gitu karena masing-masing teman-teman ini aktif di band mana, aktif kerja gitu-gitu. Jadi
kalau misalnya ini bisa, ini nggak bisa karena kebutuhan apa gitu. Jadi ya kita ya sampai sekarang ya sudah kita jalan apa adanya saja. Jadi rule system dari sendiri ya, tidak diatur sama orang. Iya, fleksibel. Ya, supaya fleksibel aja teman-teman supaya fleksibel. Kalau ini tadi Mas menanggapi jenis sindikat jelata itu, itu terbentuk karena jenengan tuh tidak suka dengan anti komersil itu. Kalau masih berhubungan sama DIY itu apa karena itu jenengan? Sebenarnya kalau anti komersil juga enggak, karena kita hanya ketika kita membuat karya dan tidak mau satu terkotak-kotak, yang kedua tidak mau terlalu didikte gitu. Kalaupun kita mau anti komersial ya kita karena ketika kita membuat itu produk kita itu rekaman kita itu kita ya siapa yang mau beli gitu, terserah siapa mau beli aja. Kalau misalnya kamu nggak bisa ya kita kasih aja. Berarti lebih ke idealis yang penting ya. Idealis dulu lah ya. Seperti itu. Nanti masalah pemasaran dan lain-lain itu belakang ya. Penting idealis dulu. Nah kalau ngomongin idealis nih Mas, ada kompromi nggak Mas antara idealis Mas Joko nih di propaganda dan teman-teman propaganda dengan cara survive-nya jenengan nih untuk terutama kalau sekarang kan ibaratnya wis 26 tahun kan kebutuhan dapur dan rumah tangga ini masih terpenuhi. Sedangkan jenengan sekarang juga aktif lagi itu Mas. Apakah jenengan masih se-idealis dulu atau gimana cara sudut pandang jenengan gimana? Justru kalau saya malah melihatnya ke teman-teman gitu. Saya melihatnya ke teman-teman. Kalau misalnya Mas Yanto dan Mas Doki misalnya seperti itu, Mas Keting gitu. Kami punya kesibukan masing-masing nih gitu. Ya, mereka armani masing-masing gitu kan ya. Cuma kalau saya ya kita jalan, kita bisa jadwal latihan. Kita mau buat rekaman, ayo, pokoknya sesiapnya gitu. Nah kalau idealisme, kalau saya justru malah selama ini justru malah meletakkan ke teman-teman, gimana nih kita bawa. Kalau sekarang ya Mas, kalau teman-teman sekarang yang aktif ini kita bisa membawa propaganda bagaimana gitu. Ketika kita manggung, kamu bisa, ya ayo kita manggung gitu. Tapi kalau ngomongin idealis itu dulu propaganda itu sempat vakum gara-gara idealis personal sendiri atau enggak Mas? Dulu karena kan itu tahun 2000 ya Mas? Ya 2000 langsung vakum karena teman-teman yang ngejar, ada yang lulus gitu kan. Terus ada yang dulu waktu kan masih pada kuliah gitu, terus ada yang fokus kerja dan lain sebagainya. Terus kemudian kita putuskan istirahat sih gitu. Dan istirahat dulu aja. Tapi enggak kerasa harus sampai sekian tahun gitu. Kemudian direform lagi gitu. Nah kalau menanggapi idealis dari Mas Joko tadi yang akhirnya dilempar ke teman-teman nih, ke teman-teman persaudaraan Mas Jendol, Mas Doki. Kalau sekarang mungkin ada tawaran kerjasama atau panggung dari mungkin kalau pangan biasanya nih anti kapitalis, anti media gitu, anti komersil tadi. Kalau propagandanya sekarang nih yang sudah luas nih, Mas Joko udah luas, gimana nih? Bakal ada kerjasama kayak gitu Mas Joko mengiyakan atau pikir-pikir atau gimana? Maksudnya tawaran panggung gitu? Ya macam-macam tawaran panggung atau mungkin label yang menjembatani propaganda cerita gimana dari Mas? Saya serahkan ke teman-teman. Kalau kita demokrasi aja. Saya serahkan teman-teman ya sekarang nganu lah. Nah misalnya sepakat diambil tapi dengan risiko pasti kan. Ya benar. Semua keputusan semua yang kita ambil meskipun itu saya sendiri atau teman-teman dengan satu suara gitu pasti ada risikonya kan. Siap nggak nanggung risiko itu kan saya teman-teman gitu. Karena Mas, tadi Mas ada cerita foto. Apa tadi Mas Joko terusin. Ya itu kalau kita prinsipnya kembali ke teman-teman, kalau kita siap dengan risikonya jalan. Jadi Mas Joko wis sekarang itu ya mungkin karena faktor umur ya Mas. Mas Joko manut kanca-kanca lah gitu ya. Ya kalau dari dulu sebenarnya kalau di kita enggak ini sih, makanya kan jalan aja gitu. Ada Mas Jendol sendiri yang sebagai berarti bukan ferment sih tapi yang paling depan ya. Ini di Pademan paling depan bisa berkoalisi. Isi nih Mas. Jenengan kan yang membawa saya yang yang orangnya juga jenengan ya paling Mas Joko tipis-tipis. Tapi jenengan yang paling depan gitu Mas. Nah aku enjoy aja. Enggak pasti kalau ada tawaran-tawaran dari berarti yang brand-brand kapitalis atau brand-brand yang komersil tadi loh Mas. Piye jenengan iki? Kaos, ganteng iki. Kok
endorsean apa wae. Nah, aku kan manut ae. Oke, Mas Cendol. Iya, Mas Joko. Dua aku coba aku. Kita jawabannya ini tergantung Mas Joko tentu. Karena Mas Joko. Mas Doki sapa mungkin Mas Doki. Aku beri dhewe. Jadi Bandung kari nganu simbal itu simbal. Lek ning sore. Kalau saya ini Mas, tergantung teman-teman juga. Nek misalnya setuju ya, nek enggak ya nanti maksudnya enggaknya itu dipertimbangkan lagi. Mungkin ada pertimbangan lain gitu ya. Misalkan oke lah, asal orang cawe-cawe ning bandku untuk karya gitu ya mungkin ya. Bisa kayak. Soalnya kan ngomongin media sekarang tuh mungkin semua orang bisa mengakses media Mas, bahkan anak-anak yang ada iso loh. Mungkin media ini nggak apa ya. Nemben kan kesannya media ini yo mainstream gitu loh. Sekarang kan yang nggak mainstream banyak itu. Yang nggak mainstream pun banyak. Mungkin karena salah satu zaman dan teknologi wis soyo maju, mungkin salah satunya itu ya Mas ya. Bikin jadi roto luas mungkin secara sudut pandang kayak gitu ya. Berarti mungkin propaganda memilah lah ya. Tidak semua media mau sing masuk karo aku gitu baru oke gitu. Kalau yang ini kok harus terlalu banyak ngatur atau apa mungkin no gitu. Iya. Karena kan itu kan ya tadi kalau saya kan kembali lagi ke ya yang penting kan enggak misalnya urusannya karo Sarah misalnya kayak gitu kan itu kan sangat sensitif gitu kan. Benar. Teman-teman kan ya jadi enggak ada salah satu yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima kan. Sangat-sangat mungkin kalau diulik mungkin secara brandnya mungkin gitu. Karena ini ada sedikit cerita nih. Ya bab ini air mineral. Iya. Salah satu rapper Mas di Bandung tuh kan pernah underground juga tuh kan. Seorang tokoh musik lah yang berdomisili di timur Jogja itu kan Mas. Dia di-endorse sama brand air minum kan. Nah, terus si teman kita yang dari Jawa yang barat itu ngomel loh. Gue jari ini agraris kok di-endorse brand ini padahal brand ini gue mengambil mata air yang di situ tuh tidak disetujui oleh warga sekitar. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Mas brand sepele air minum ini mungkin dengan bakal kayak gitu nggak ngulik brand ini sih lah pemenang. Ya mungkin nggak jauh-jauh gitu juga gitu. Cuman prinsipnya kalau saya dengan situasi demikian kan yang paling penting bahwa kalau teman-teman di band ini juga merasa bahagia gitu. Prinsipnya di situ kalau saya bahagia itu bisa dilihat dari senyumnya bisa dilihat dari senyumnya. Wah aku nyaman yang ini monggo. Penting kita siap dengan risikonya. Yang kedua, kalaupun nanti ada statement yang mungkin ya pasti kalau risikonya kalau ini kalau ini urusannya dengan umur ini kalau ya benar lagi ngomong aku Mas. Pas waktu kalau misalnya kita ngelihat misalnya sangat wajar sekali ketika kita itu tampil pasti ada yang suka dan tidak suka. Ada lovers dan haters. Nah udah itu resiko kan. Tinggal ngitung haters sama loversnya banyak yang mana gitu kan aja. Kalau misalnya loversnya itu banyak misalnya di Mas Indol ya, misalnya hatersnya lebih banyak, dia stres gitu lah. Gue nyaman orang, tanya kayak gitu loh. Kalau nek orang nyaman ya, sampai dia metu wae kan kayak gitu. Iya. Jadi slow lah ya, maksudnya nggak terlalu ketat banget, tapi juga tetap pilih-pilih, tetap pintar gitu. Iya. Kalau karena prinsipnya setiap keputusan itu ketika kita ada risiko, kita harus juga siap untuk menyikapinya. Tidak hanya kita melihat risikonya, tapi sikapnya penyikapan kita. Pamane di ono sik komen pedas, tapi nyikapinnya malah emosi, kan? Wagu. Nah kalau ini Mas Joko, vakum 10 tahun tuh. Kenapa Mas Joko kok vakum 10 tahun? Teman-teman kalau pada waktu itu memang mengejar mimpinya masing-masing gitu ya cita-citanya masing-masing. Saya ada yang kemudian lulus kuliah berkeluarga, ya, kemudian sama saya juga gitu, saya lulus terus kemudian saya kerja, saya ke luar Jawa, terus baru kembali lagi itu baru reform itu saya undang teman-teman siapa yang sepakat untuk kita reform lagi gitu. Dan kita jalan, tapi selama 10 tahun kita tetap komunikasi. Sekarang nggak ada ex-member tadi ya? Nggak ada, ya. Kita tetap komunikasi. Indah tadi nggak ada. Iya. Berarti personel tetap tinggal masuk ke. Kalau yang tetap ya, yang dari saya awal saja, dari awal saya saja. Yang BUMN tetap Mas Yogo lihat. Kayak teman
teman-teman kita tinggal lagi outsourcing di BUMN di dasar-dasarnya. Iya. Ini Mas Ali, Mas Joko. Gimana? Aku bingung ya, takut Mas Cendol, Mas Joko apa ya? Takut gutural, takut dari vokal. Sejarah Pak Joko api marahi kan lagi. Anyep iki asine sak. Teknik vokal apa? Wah, ini pertanyaannya Mas Joko meneh iki iso jawab iki. Nanti aku bagi-bagi. Nah, menurut kalian nih, ini Personal. pertanyaan buat kalian semua, kalian walaupun basicnya Mas Cendol death metal, terus seneng thrash juga Mas. Endok juga black metal, thrash metal. Kan sekarang kalian sudah masuk di band punk nih yang secara garis besar ini punk. Apa gimana pertanyaannya aja? Attitude punk apa yang kalian tuh jaga itu apa? Apa kalian ini malah panggung ini apa jenengane panggung ini Dikit orang ini. ya sangat Mas. Terus gawe grupis gawe masa kalian nguli gak? Mas dibandingkan tentunya kalian nguli apa meneh? Mas Endok dan Mas Cendol kan band ini band lawas apa sih di cover apa sih di inspirasi gitu. Berarti kalian juga ngulik rootsnya, ngulik apa gerakannya gitu. Iya Mas. Attitude apa yang kalian ngulik dan jaga gitu. Mas Doki dulu. Kok aku wah mari lagi menjelat tutut lo gimana Mas Doki. Mas Alfi dulu. Aku rapang. Info nih. Ya mungkin yang jenengan dapat dari Mas Joko lah. Ngobrol-ngobrolnya atau apa tuh attitude-nya. Yang tetap harus dipertahankan. Prinsip punknya itu apa? Prinsip punk yo kan Mas, solidnya itu. Maksudnya kan kita yo ngumpul di mana aja tuh. Nah, terus nggak membeda-bedakan antara komunitas satu dan dua dan tiga. Equality ini nanti untuk kumpul si toy kafe. Karena di desa wira equality. Wah, wis sopo rasis fasis kafe ya. Ana udut ireng ana udut putih masih rasis banget tuh. Rasis tuh. Bener. Hitam dan putih. Pak ya. Asli itu gitu bahaya gitu. Apa gitu Mas? Ya aku membangun nganu ini susah ya, varian lagi. Ya pada Mas Doki lah, sing penting disiramu lah. Solid kita apa ke jenenge musik senangnya makan masing-masing, pribadi masing-masing, tapi kan sosial dan sebagainya kan tetap community lah. Nah dibangun nih Mas, nek ngomong pancaman dulu lah, jadi kan bebas gitu, neng rebel lah, neng luar panggung momen bebas kalau kita lihat ya dari luar juga kayak gitu, bahas apalah, yang mereka yakini gitu, aja gitu nggak risik ya, di panggung apa menurut Mas Joko konsepnya sih lagi ngisor panggung nih, dong, coba lu dong. Kalau selama ini kita saya aja, siap-siap kita kompak aja. Iya. Ya soalnya ya improvisasi di panggung nggak salah ya improvisasi gitu. Salah ya apa-apa ya panggung ya. Ya semangatnya salah satu semangat yang karena kita nggak terlalu kaku gitu ya. Santai. Ya santai. Ya, kalau ya, di panggung ya sebenarnya lebih ke konsep solidaritasnya itu sih. Kita yang ngerawat siapa gitu nggak ada batas-batasnya. Gitu. Soalnya kan di propaganda kan berbagai macam aliran. Berbagai macam aliran. Jadi siji. Mungkin iso ngono Mas ben meledak iki Mas Doki seneng black metal, gawe black metal, seneng death metal, Mas. Sebenarnya Mas Joko biar seneng grindcore, gawe grindcore. Malah tapi judulnya tetap punk. Lagi malah. Ya mungkin itu Mas. Meledak malah. Apa mesti salah satu apa ya alasan kenapa chemistry itu dapat didapat ya kemungkinan ini tadi beberapa genre jadi satu. Iya benar. Terus ditarik ke belakang ternyata waduh ini ngulik kabeh ternyata referensinya sama semua. Tapi longgo ibu biasa nih. Longgo. Biasanya isi terus gitu loh. Iya. Ada itu Mas. Ya. Mendirikan burung Mas kok iya. Mendirikan Merdeka 100% itu Mas. Oh yang itu setelah vakum kan 2000 terus saya dan teman-teman ada
Mas Jimmy, Mas Jarot, Mas Rosid ini, Mas Jarot sama Mas Rosid dari band namanya Flower Market ya. Ya, kalau pernah ya. Terus Mas Jimmy itu dia aktivis, dia aktivis gitu. Saya gitar ya, gawe-gawe musiknya gitu. Karena kita 3 orang di satu lingkungan kampus yang sama, daripada ya bahasanya sekarang gabut, wah tetap harus bermusik nih, ya sudah. Sebenarnya perpanjangan dari ada benang merah dengan propaganda juga, karena beberapa lagu yang kita rekam juga itu ada 10 lagu itu 2 atau 3 itu lagu-lagunya propaganda. Ya, itu Merdeka 100% ini bentuknya apa tuh Mas? Bentuk itu? Hardcore punk gitu modelnya. Model hardcore punk juga. Kalau yang propaganda kan keras ya. Jadi dia lebih ya pola drumnya kan kayak gitu. Kalau yang hardcore karena kita menyesuaikan dengan Mas Jarot yang pada waktu itu drum. Mas Jarot ini almarhum? Bukan. Dia sekarang di Jakarta. Drummer kita pada waktu itu ya kita masuknya ke genre itu hardcore punk gitu, terus lagu-lagunya tetap sing rada konyol-konyol gitu. Jadinya lebih primitif simpance. Ya sosial ya. Gitu. Ya, tetap sosial gitu. Di tahun berapa Mas? Tahun berapa sampai tahun 2000 sampai 2002. Oh, itu cuma 2 tahun. Sebentar. Tapi kita sebenarnya juga ada 10 lagu gitu. Belum sempat dirilis semua. Yang propaganda yang kita rekam 99 itu belum sempat dirilis. Ada sekitar 6 atau 7 lagu. Kalau yang Merdeka 100% ini sekitar 8 atau 10 lagu. Berarti sebenarnya banyak ya celengannya ya? Banyak kan? Tinggal dikulik lagi. Tapi wes di record Mas. Sudah, kita record live semua. Record live semua. Lah kenapa kok enggak di ya kalau kemarin sih ya terus bubar dewe itu tadi. Tapi ya. untungnya Ya. kita ya dokumentasinya bagus, terutama kalau untuk yang recording. Kita kumpulkan terus kita rekam terus kita bener-bener jaga gitu loh. Ya sampai sekarang itu masih ada nggak hilang ya. Tersimpan di laptop saya. Terus sama ini Mas. Ini kan personilnya ganti ya, yang dulu sama sekarang. Yeah. Nah, itu ada nggak keinginan lagu dulu? Iya. Terus dirilis ulang atau digarap ulang lagi tapi dengan selera personel baru-baru. Ada warna yang berbeda. Dengan warna yang baru. Ada ya. Ada beberapa 2 atau 3 lagu. Sudah direkam juga? Atau? Belum. Kalau ini kita baru ya kompak materi dulu. Kita sering latihan dulu. Udah ada berapa yang 6 atau 6 lagu dan gitu. Yang untuk rencana albumnya? Ya kalau secepatnya sebenarnya. Tahun ini atau? Moga-moga bisa. Tapi kalau nggak salah 2012 tuh launching tuh Mas. Iya, kita launching apa Mas? Kita album ya bisa dikatakan kalau album itu debutnya. Ya debutnya propaganda itu tahun 2012 terus kita launching di mana? Teman-teman CNM itu di Night of Fire. Fire 1 ya. Itu kita launching di situ. Berarti include yang termasuk yang ini yang ada video klipnya itu juga salah satu tracknya. Iya. Itu cuman personelnya udah ganti tuh. Itu baru tahun kemarin itu. Jadi punya ide, wah ini kita harus buat nyanyi lah, paling nggak bisa ditonton. Buat lah. Tapi materinya materi tahun segitu. Materi lama ya. Ordinary itu sendiri. Nah ini dari teman-teman nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nanti yang menonton nih, Mas Yogo, Mas Cendol dan Mas Dogi? Ada nggak pesan-pesannya? Mas Cendol oke gitu. Sama Cendol oke banget. Mungkin buat teman-teman juga yang baru merintis band-bandan Mas, mau bikin band punk gitu ya. Kalau teman-teman kita Bujakan kota pelajar masing-masing kan generasi Mas Yogo yang kuliah di hukum atau kuliah di mana juga kan yang bikin band itu banyak. Iya. Nah mungkin nanti nonton ada nggak pesan-pesannya? Mas Cendol dulu lah. Yang Mas Ano kan. Bener. Cametal sopo sih arti. Rio. Bene 1000 ya. Isin Mas. Terus mungkin kalau untuk teman-teman yang sedang merintis bandnya tetap berkarya. Yang penting original gitu ya. Original. Pertahanan karya yang kemudian cara bertahannya, survivalnya
pergantian personel itu pasti ya wajar gitu. Tetapi yang paling penting ketika sudah punya pattern itu ya itu yang dipertahankan karena itu yang akan menjadi ciri khas kan. Iya benar. Nah itu sebenarnya band kan nggak ada kalau saya melihatnya nggak ada musik lawas atau musik baru. Iya. Gitu. Itu pasti akan muter. Iya gitu benar kan. muter. Iya. Nah itu yang harus. Tapi yang paling penting punya semangat tetap berkarya sama how to survive-nya itu aja. Iya benar. Kemudian sama ya jangan berhenti untuk meluaskan jaringan teman-teman begitu. Iya benar. Karena kalau kita bergerak di musik kita yang jenisnya seperti ini itu pasti yang menghidupi itu komunitas. Nah ini yang komunitas yang harus kita jaga. Iya benar. Dimanapun. Iya benar. Itu semangatnya juga dari komunitas. Iya dari komunitas. Kalau sama Mas Dogi sendiri Mas. Iya Mas. Sama sih. Wah, aduh. Sama Rapa Putur sekocak kamu dewi. Oh. Apa? Ya udah saya ini jangan apa ya. Saya jangan putus asa lah. Nah, tetap semangat. Nah, apa untuk band-band yang baru mau rilis album atau apa? Ya tetap semangat yo. Apa yo? Nggak usah mikir apa-apa. Yo. Oh kita kerjasama antara komunitas itu. Ya nek bisa ya kita jadi satu dan kemungkinan nih nanti dampaknya bisa lebih besar. Ya benar. Ya, Soalnya Jogja ini sak ngetan ngalor ngidul kulonnya ketemu meneh pada akhirnya. Karena kita kan nggak jauh-jauh loh. Benar. Di mana teman kita pasti ketemu. Iya benar. Nera ketemu minimal ngerti. Tahu ngerti jenenge. Dari saya membangun semangat dari teman-teman dari komunitas lah saling menyemangati ya. Mas Cendol ini gimana ya tadi Masnya apa jenenge Cendol sih Mas ya Cendol Gluturar Slamming Cendol fans club aku petakan Mas serius sih kok ingin rame lu audisi dead soalnya masih pikir padahal kan jenengan harus wong kulon kira apa jenengan itu. Kalau buat saya Mas itu apa aja alirannya yang penting kan terus berkarya saling nyerah lah saling support soalnya perjuanganku dulu susah. Soundtracknya berarti mungkin garis besarnya dari teman-teman tuh sepakat ya kalau rasa beda ke genre lah rasa beda ke lawas wono tapi yang dijaga semangatnya benar suka ini iso aku dolane tongkronganmu tongkronganmu tetelakenmu wah meng dinengke disebut ya tagawa dhewe apalagi ini ya Mas maksudnya kita kan berkecimpung di ekstrim musik ekstrim ya benar ya tuh ya biar caranya kita tetap harus saling support. Benar, saya support ya main konco dewe ya. Kalau nggak teman sendiri siapa yang betul. Ya walaupun ono si munggah si lagi siram munggah ya ono lah biasa. Tapi yo kita jaga semangatnya untuk ngerasani kancane. Enggak mesti semangatnya kita berkomunitas, saling support. Itu dulu teman-teman. Ya. Cukup ya, cukup. Ya mungkin kalau mau kita ulik sebenarnya masa jam 2 aja sampai subuh kalau dari Mas Bos sendiri banyak banget ya nanti kayak apa jenis generasi 90-an di Jogja tuh kayak gimana mungkin nanti kita bikinkan episode sendiri. Asik gitu. Pemain ditulis ke buku sama sinar brother kita Mas Bego. Siap. Mungkin gitu dulu dari teman-teman Tante Cerit closing Mas Ali. Pepatah, pepitih, pepituh. Pepatahnya sama tadi ya bertiga. Pokoknya saling support lah. Ya tidak ada membeda-bedakan, equality, ya terus semuanya sama, saling support gitu ya. Iya, betul. Nah, ini dia teman-teman dari Propaganda, tepuk tangan tuh teman-teman. Ya, atur suwun Mas Hugo, Mas Dogi, Mas Cendol, salam buat keluarga di rumah. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Sampai ketemu lagi di Tang Cerit selanjutnya. Tang Cerit, tang cerit, so gosip malam minggu.